lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, akhirnya aku ngebuat lagi nih swatch semua lip produk aku dengan warna nude dari brand Something. Ya, setelah aku kemarin ngebuat dari Wardah, udah gitu dari Makeover, Hana Sui, OMG. Kalau kalian belum tonton, nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Kali ini aku akan ngebuat dari Something kecuali lip tintnya, karena waktu aku lihat tuh banyak banget warna nude-nya ya, mulai dari lipstick, lip cream, dan juga yang terakhir lip glaze. So kayak aku nggak sanggup kalau sama lip tintnya, ngehapusnya tuh rada susah karena staynya lumayan kenceng ya. Mungkin next akan aku buat di lain video atau di shorts. Yang pasti kali ini buat pecinta warna-warna nude natural yang mau lihat warna-warna lip produknya Something, yang bakal aku swatch dalam kondisi bare face kayak gini. Pasti ini pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video swatches-nya. Dan sedikit disclaimer dulu, hasil dari swatches lip produk itu biasanya bisa beda-beda tergantung tipe undertone, skin tone, bahkan kadang warna bibir kalau misalnya dia kurang cover ya. Dan di sini kalau kalian belum tahu, tipe undertone aku adalah warm. Udah gitu untuk tipe skin tone-nya light medium kuning langsat. So buat kalian mungkin yang punya tipe warna kulit kayak aku, hasilnya bakal mirip-mirip. Sekarang aku akan mulai dari lipsticknya dulu yang udah famous ya, yaitu Something Checkmate Transfer Proof Lipstick. Aku akan mulai dari warna yang tergolong natural dulu nih, yaitu 01 Bishop. Banyak banget yang suka, karena memang ini warnanya tuh lebih ke warna-warna orange, ada sedikit brownish, masih dominan ke orange ya. Dan dari segi teksturnya dia ini lebih ke creamy matte, jadi pas awal pakai tuh cukup smooth ya. Walaupun emang ini punya aku udah patah untuk lipsticknya, karena nggak tahu sih, cuman aku simpan dan pakai aja. Tapi di aku beberapa ada yang patah kayak gini, walaupun secara teksturnya ini masih nyaman. Dan untuk dari pigmentasinya kalian bisa lihat ini pigmented banget, bisa langsung mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Oke, kayak gini untuk shade 01 Bishop ya, dipakai di tipe kulit warm tone, ini cakep, fresh banget. Karena memang warna orange-nya kelihatan nggak pucet ataupun terlalu ngejreng, so kayak cakep aja gitu dipakainya. Walaupun aku nggak pakai makeup kayak gini. Itulah kenapa warna ini tuh banyak banget yang nyari untuk dupe warnanya ya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk untuk penampakannya di bibir aku nih, walaupun matte masih nyaman dan berasanya ringan. Terus pastinya waktu aku cium di tangan aku, yes, dia transfer proof. Jadi memang untuk ukuran lipstick matte ini cukup awet, walaupun beda ya kalau dibandingkan lip cream. Tetap nanti akan hilang di bagian tengahnya, walaupun gak akan segampang hilang seperti lip gloss, lip velvet, atau lip yang satin, karena memang dia finishnya matte. Masuk ke warna kedua, ini adalah 08 Pris. Ya, ini salah satu warna yang aku suka karena memang secantik itu. Kayak warna-warna nude peachy orange ya, yang agak terang, jadi jatuhnya di neutral warm. Cuman di tipe kulit aku ini dipakai sendiri masih aman. Pigmentasinya juga bagus ya, walaupun dia agak terang tapi tetap nutup di bibir aku. Mungkin untuk di sebagian orang yang tipe bibirnya itu lumayan gelap, aku rasa nanti bakal kurang cover, jadi nggak aku sarankan ya. Walaupun buat aku sendiri dipakai nggak pakai makeup seperti ini masih aman ya, karena memang dia warm undertone. Khususnya buat kalian yang suka warna-warna nude peachy orange. Tapi bisa juga nih untuk shade yang Pris ini dijadikan base ombre. Oh ya, untuk shade 08 Pris ini mirip dengan punyanya Makeover Color Stick Matte Crayon nih, kalau kalian tahu ya, yang best seller banget. 105 Sky. Tuh kalian bisa langsung lihat aja warnanya semirip itu. Jadi kalau misalnya kalian cari yang lebih sedikit awet dari Sky ini, bisa cobain Something di 08 Pris. Oh ya, ini aku mulai dari warna-warna yang cenderung warm tone dulu ya, biar nanti kalian gak bingung, udah aku kelompokkan berdasarkan warna. Lanjut yang ketiga adalah 09 Soleil. Ini juga salah satu warna best seller karena dia tuh warna-warnanya tuh peachy orange. Ada sedikit pinkish tapi dominan masih oranye ya, yang bener-bener fresh banget. Kalau kalian merasa Pris tadi pucet, bisa cobain yang ini ya, karena dia memang lebih deep ya, keluar warna orange-nya. Terus setelah dipakai tanpa makeup, ini kelihatan fresh banget sih, nggak pucet sama sekali. Bisa dipakai pergi-pergi juga ya, karena emang senatural itu hasilnya di bibir. Dan ini kabar baik kalau kalian lagi cari dupe warna dari Maybelline Super Stay Matte Ink di 210 Versatile.
Shade yang Soleil ini menurut aku cukup mirip ya untuk ukuran di brand lokalnya. Nih kalian bisa langsung lihat aja perbandingan warnanya. Walaupun tidak seawet yang Maybelline, tapi kalau kalian cari warna yang miripnya, yes, aku rekomendasikan sih untuk 09 Soleil ini. Lanjut ke shade berikutnya, ini adalah 10 Halo. Ini juga best seller banget ya. Karena memang dia kayak warna-warna orange, ada percampuran brownies, tapi dominan lebih ke coklat atau brown. So, bedanya dengan yang Bishop tadi kan dia dominannya lebih orange, ini lebih coklat. Jadi setelah dilihat di bibir aku, bener-bener natural, kalem, vibes-nya kayak anak baik-baik gitu ya. Gak pucat sama sekali, so menurut aku untuk warm tone cakep dan bisa dipakai di semua skin tone juga. Kalau kalian sendiri gimana? Lebih suka yang Bishop tadi atau Halo? Coba komen-komen ya buat yang udah coba keduanya. Shade yang terakhir untuk di warm undertone adalah 17 Castle. Nih aku akan kasih tunjuk detailnya. Warnanya tuh hampir mirip-mirip gitu. Ada orange brown juga, tapi ini sedikit lebih terang. Jadi ini tuh warna Castle antara Praise sama yang Halo tadi ya. Dia di tengah-tengah. Dan pigmentasinya pastinya masih bagus juga, bisa mengcover bibir, dan warnanya lagi-lagi cakep, natural banget. Jadi ini bisa dibilang juga nggak terlalu pucat. Kalau misalnya Pris tadi kamu merasa kepucetan dan pengen ada sedikit hint oranye yang lebih muncul lagi, bisa cobain yang 17 Castle ini. Oh ya, untuk shade 17 Castle itu mirip dengan Wardah Glassing Liquid Lip yang seperti ini. Di shade 01 Caramel Coat. Tuh, aku akan langsung swipe aja ya di tangan aku. Kalau kalian pengen finish yang lebih glossy-nya sih bisa cobain yang Wardah ini. Oke, untuk warna-warna di warm tone aku akan kasih tunjuk perbandingannya di sini ya. Kalau kalian masih bingung-bingung tadi lihat swatches-nya. Dan sekarang aku akan lanjut ke warna yang cenderung pinkish. Nanti jatuhnya lebih ke neutral. Ada yang neutral warm atau neutral cool atau bahkan cool ya. Dan sekarang aku akan masuk yang pertama adalah warna nude-nya 02 Pound. Ini hint warnanya memang lumayan pucat, kayak warna-warna nude pinkish yang agak terang, cenderungnya memang lebih ke cool tone ya. Tapi sukanya dari Something lipstick ini, di warna yang pucat coveragenya tetap bagus, dan tekstur dari lipsticknya ini walaupun patah ya, tapi kayak tetap smooth gitu loh, bahkan di warna yang pucat kayak gini. Walaupun lagi-lagi kalau kalian punya tipe bibir yang lebih gelap dari aku atau skin tone-nya lebih gelap dari aku, ini kurang aku rekomendasikan ya, karena mungkin agak kurang mengcover atau ya agak kelihatan pucat ya. Karena di aku tanpa makeup pun ini udah kelihatan pucat ya, semi-semi kayak orang sakit. Tapi kalau misalnya aku pakai makeup sih masih mending. Walaupun warna Pound ini kalau misalnya kepucatan bisa juga dijadikan base ombre. Untuk warna Pound ada yang agak mirip ya. Kalau kalian cari versi yang lebih terjangkaunya dari Azarin Matte Light Lock Lipstick 01 Stardust. Ini warna nude pinkishnya tuh juga hampir mirip, walaupun dia sedikit lebih deep sih. Nanti kalau udah ngeset di bibir tuh menurut aku mirip. Aku pernah battlein juga di shorts video. Dan dari Maybelline Super Stay Matte ada juga yang hampir mirip, adalah 60 Put. Walaupun menurut aku putnya tetap agak sedikit lebih terang ya. Cuman kalau kalian mau cari versi lokalnya bisa di Something atau yang di Azarin ini. Dan untuk shade berikutnya yaitu adalah 03 Gambit. Ini salah satu warna yang best seller juga, karena seperti kalian lihat ini juga nude pinkish tapi cenderungnya tuh lebih di warm tone ya. So, neutral warm bisa dibilang, karena memang warnanya tetap agak terang. Cuman menurut aku lebih manusiawi gitu ya, dan cocok di tipe kulit aku nih. Dipakai sendiri cantik banget. Definisi warna nude pinkish natural MLBB. Menurut aku sih ini kayak dipakai natural sehari-hari. Rasanya bibir kalian udah cakep gitu dari sananya. Oke, untuk beberapa warna yang mirip aku juga akan rekomendasikan, yaitu dari Hana Sui yang Medorable. Di shade 07 Spark menurut aku hampir mirip si Gambit ini ya. Aku swipe di tangan. Udah gitu yang kedua dari OMG nih, yang Matte Lash Lip Cream di shade 22 Crush. Walaupun dia sedikit ada ungu, tapi menurut aku dominan masih pink, yang mirip-mirip dengan Gambit ini. So, semoga bisa dijadikan rekomendasi ya kalau kalian lagi cari warna yang mirip-mirip Gambit. BTW untuk Something ini, karena dia memang finishnya matte, waktu aku hapus tuh dia agak sedikit brudul menurut aku teksturnya. Jadi kalau misalnya tipe bibir kalian memang kering, aku saran sih pertama pakai lip balm dulu. Nanti setelah udah meresap ya, lip balmnya bisa dihapus, baru ditimpa dengan yang lip matte-nya ini.
So, kayak hasilnya juga bakal lebih smooth. Dan pastinya kalau dipakai lama itu mencegah bibir berasa kering. Dan masih di lipstick warna pink natural lagi ya. Dari Something ini adalah 07 Coat. Yes, ini favorit aku juga sih. Karena memang warnanya itu dia lebih ke nude pinkish brown. Tapi dominan masih nge-pink. Yang bener-bener juga natural banget. Pokoknya antara Gambit atau ini tuh kalian bisa pilih aja kalau mau pinkish yang kelihatan natural. Tapi kalau tipe kulitnya warm undertone sih kemungkinan akan lebih masuk di coat ini ya, karena ada sedikit percampuran brownish-nya. Tuh bener-bener secakep itu dipakai tanpa makeup. Dan di sini untuk warna yang hampir mirip itu adalah dari Maybelline Super Stay Matte Ink. Ini shade-nya 65 Seductress. Kalau misalnya kalian lagi cari warna yang mirip 65 ini, bisa cobain si 07 Coat karena menurut aku harganya juga lebih terjangkau versi lokalnya. Finishnya sama-sama matte ya di bibir. Sekarang masuk lagi ke warna pink yang menurut aku ini ada percampuran pinkish peach-nya yang agak terang, jadi jatuhnya neutral cool lagi ya. Tapi ini tidak sepucat yang Pound menurut aku, yaitu 18 King. Langsung aja udah aku pakai ini di bibir. Pigmentasinya juga masih bagus, dengan warna peachy pinknya itu juga cantik menurut aku. So, kalau dipakai sendiri di aku ini masih lebih oke ya dibandingkan Pound. Kalau misalnya aku lagi nggak pakai makeup seperti ini, tapi better tetap pakai makeup biar kelihatan lebih fresh aja. Dan seperti biasa untuk warna 18 King ini juga bisa kalian pakai sebagai base ombre. Oh ya, untuk yang Something lipstick ini aku tadi lupa bilang kalau wanginya tuh enak, kayak wangi-wangi mint gitu ya. Jadi waktu dipakai tuh nyaman dan baunya tidak mengganggu sih menurut aku. Dan sekarang aku akan masuk ke lip product selanjutnya ya. Ini tipenya udah beda, yaitu yang Something Idol Blurry Soft Lip Matte. Ini sebenarnya muncul sebelum si lipsticknya tadi ya. Dan warna yang akan aku rekomendasikan nude peachy natural itu adalah Blow. Ini akan cocok untuk di lagi-lagi tipe yang lebih cenderung neutral warm undertone ya. Kalau kalian lihat dari segi teksturnya, bener-bener super lembut, creamy yang kayak lip velvet gitu ya waktu awal pakai kayak gini. Yang pasti smooth banget dan pigmentasinya nggak usah diragukan, langsung nutup nih di tipe pinggiran bibir aku yang gelap. Oke, hasilnya kayak gini untuk Idol Blurry Soft Lip Matte. Bener-bener dia bisa ngeblurin garis-garis bibir aku, kelihatan lebih smooth dan juga waktu dikatupkan ringan. Kalau misalnya dibandingkan lipsticknya tadi, lip creamnya ini sedikit lebih lembab ya menurut aku. Jadi kayak lebih nyaman gitu, matte-nya kerasa di bibir. Dan pastinya sama, sesuai namanya juga, dia transfer proof. Nggak akan gampang nempel-nempel kalau misalnya kalian pakai makan, minum. So, ini hitungannya cukup awet, walaupun bukan yang awet banget ya. Kalau misalnya kalian merasa yang belum tadi kepucatan, aku akan rekomendasikan yang kedua. Ini adalah Play Dead. Untuk dari warnanya, dia ini warna-warna orange brown, tapi dominan masih oranye yang yes, bener-bener kelihatan seger banget. Jadi kalau kalian merasa yang belum tadi dipakai sendiri masih kurang fresh, kalian bisa cobain Play Dead ini, karena orange-nya lebih keluar. Jadi kesannya makeup kelihatan lebih seger aja ya. Ini hasilnya langsung aku kasih tunjuk aja di bibir aku. Oh ya, untuk Something yang Idol Blurry ini untuk wanginya juga nggak mengganggu sih. Dia kayak wangi-wangi creamy, manis gitu. Walaupun ini sih lebih strong dibandingkan yang lipsticknya tadi. Cuman kalau buat aku sendiri, karena aku masih suka wangi-wangi vanilla, ini masih aman ya. Itu tadi dua warna untuk warm undertone. Sekarang aku akan lebih ke undertone yang neutral ya. Ini ada yang cakep juga. 09 Poker Face. Ini dia tuh kayak warna-warna nude pinkish brown, tapi agak lebih terang, cenderungnya ke cool tone gitu ya. Cuman aku lagi-lagi salfok sama teksturnya. Bener-bener ini masih creamy, lembab, lembut banget dipakainya di bibir aku. Dan kelihatannya tuh udah pasti smooth ya, bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Untuk yang Poker Face ini memang akan lebih cocok di light skin ya, dengan tipe kulitnya tuh lebih ke neutral cool. Karena memang warnanya agak terang, cenderung cool tone. Kalau buat aku sih memang rada-rada pucat, jadi kalau misalnya pakai ini bisa dengan full makeup ya, biar warnanya kayak lebih hidup dan terlihat natural. Shade berikutnya ini favorit aku banget lagi dan lagi ya, adalah Encore. Kalau dilihat dari hint warnanya, dia ini lebih ke nude pinkish, ada sedikit brown tapi dominan masih pink. Yang bener-bener natural, soft banget pinkishnya. Cuman buat aku ini nggak kelihatan pucat ya. So, dipakai sendiri kayak gini masih secakep itu. Dan lagi-lagi warna yang Encore ini hampir mirip dengan Maybelline Super Stay Matte Ink di shade 65 Seductress. Jadi kalau kalian pengen tekstur matte-nya tuh lebih nyaman daripada lipsticknya tadi, tapi pengen warna yang mirip 65, bisa cobain shade yang Encore ini ya. Shade selanjutnya ini cenderungnya natural, nggak terlalu yang nude banget, yaitu 18 Converse. Kalau dilihat dari warnanya,
Dia ini kayak warna-warna nude pinkish brown yang lebih deep ya dibandingkan Poker Face tadi, lumayan jauh. Tapi kalau kalian mau cari warna-warna brownish pink yang nggak pucat sama sekali, natural, bisa dipakai di semua skin tone, bisa cobain shade yang Converse ini. Hasilnya seperti itu ya, dipakai di bibir aku. So, gimana? Suka nggak? Dan sekarang kita akan masuk ke lip produk selanjutnya. Ini yang Forever Stay Comfort Lip Glaze. Ini yang terbarunya ya, dengan finish glossy tapi tetap transfer proof. Aku akan swatch mulai dari warna yang pertama nih, 02 Hazel. Karena ini salah satu warna bestseller, jadi aku duluin nge-swatch aja. Yang warnanya tuh dia lebih ke warna nude peachy brown, tapi ada sedikit pinkishnya. So, untuk yang something ini tuh beda dari lip glaze yang biasanya kan harus di shake-shake. Ini tinggal putar aja dan pakai di bibir. Teksturnya sendiri dia lebih ke creamy semi gel, yang waktu dipakai tuh memang tidak se-smooth itu dan lebih tebal ya dibandingkan lip cream atau lipsticknya. Tapi bener-bener kayak kelihatan smooth dan langsung glossy lembab tuh di bibir. Hasilnya kayak gini, shade asal dipakai di bibir aku ya, bener-bener natural banget. Tipe undertone neutral warm ini akan cocok karena memang warnanya tuh nggak pucat sama sekali dan masih bisa dipakai untuk daily. Gak usah dicampurin apa-apa lagi, ini dipakai sendiri udah oke ya. Tapi untuk yang something lip glaze ini dari segi wanginya, menurut aku yang paling strong, wangi-wangi manis tapi agak menusuk gitu. Dan mungkin buat yang gak suka bebauan terlalu menyengat, bisa ditahan-tahanin dulu ya di awal pakai si lip glaze-nya ini. Dan masuk ke warna selanjutnya, ini juga nggak kalah cantik, yaitu 01 Uno. Kalau dilihat dari warnanya, ini salah satu warna yang aku suka juga karena dia nude peachy orange yang lumayan soft tapi memang agak terang gitu ya. Dan di sini pigmentasinya juga masih bagus banget. Walaupun memang untuk lip glaze-nya something ini dibandingkan dengan lip produk yang sebelumnya ini lebih kerasa gitu ya, ada sesuatu di bibir. Walaupun sih hitungannya bukan yang berat banget dan waktu dikatupkan juga agak sedikit lengket, cuman gak sampai yang nempel banget gitu loh. Tapi kalau nanti udah dipakai lumayan lama, ini nyaman sih karena dia juga lembab. Kayak gini shade Uno dipakai di bibir aku, cantik banget ya. Kayak warna-warna nude peachy orange kayak gini emang di warm tone tuh selalu cocok. Apalagi kalau tipe kulit kalian lebih ke medium light, pakai warna ini sih dipakai sendiri udah oke. Terus untuk yang shade Uno ini mirip dengan Makeover Glaze Locally Pigment, sama-sama glossy ya. Di shade-nya yang D09 Sky Glaze. Nih hasilnya aku langsung swipe aja di tangan aku. Beneran semirip itu. Untuk ketahanannya sih di aku masih lebih awet makeover, jadi kalau misalnya kamu lagi nyari warna yang mirip-mirip Uno, bisa cobain juga nih makeovernya di D09. Shade selanjutnya yang juga aku rekomendasikan, ini favoritku adalah 03 Trash Chic, karena memang hint perpaduan warnanya itu dia lebih ke warna nude peachy, ada percampuran pinkishnya yang nggak pucat sama sekali dan super cakep. Nih hasilnya dipakai di bibir aku tanpa menggunakan makeup, udah fresh banget ya. Karena memang warna-warna kayak gini tuh yang match di tipe kulit warm undertone kuning langsat pasti bakal cocok. Ini selain dipakai sendiri juga bisa dipakai base ombre. Oh iya, untuk warna yang mirip lagi-lagi dari Makeover Glaze ada juga. Mungkin kamu pengen tahu ya yang warna sejenis. Itu D04 YKYK. Udah, ini semirip itu sih untuk keduanya. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Shade warna natural selanjutnya sekarang lebih ke cool undertone ya, yaitu adalah 05 Unreal. Nih kalian bisa langsung lihat warnanya super cantik juga. Itulah kenapa tuh kayak susah gitu memilih, punya something tuh banyak yang cakep-cakep warnanya. Shade Unreal ini lebih ke nude pinkish keunguan tapi dominan masih ngepink, dan di sini condongnya memang neutral cool ya. Pas dipakai di bibir, itu definisi bibir yang lembab, sehat, dan juga cakep. Kayak natural banget gitu. Hasilnya kayak gini ya, bener-bener secantik itu dipakai di bibir aku. Walaupun aku nggak pakai makeup. Kalau misalnya kamu pengen versi yang lebih softnya lagi dari Unreal, ada nih yang terakhir 09 Self Matte namanya. Kalau dilihat dari hintnya, dia ini sama-sama nude pinkish keunguan cool tone. Tapi kayak lebih soft lagi, jadi sedikit lebih pucat dibandingkan yang Unreal-nya. Tapi emang bener ini dipakai sendiri juga udah cantik banget, walaupun kalau aku nggak pakai makeup kelihatan pucat ya.
Tapi kalau misalnya pakai makeup tipis-tipis yang kayak natural gitu, pakai shade warna ini tuh bener-bener kayak warna natural bibir juga. Dan kalau misalnya kalian penasaran apa yang lagi aku pakai di bibir aku, ini dari Something yang lip glaze ini. Sebagai base-nya aku menggunakan 09 Self Made ya, pastinya karena super natural kayak warna bibir aja. Dan di bagian dalamnya aku kasih 05 Unreal. Yes, perpaduan dua warna ini combo sih. Nih bener-bener natural banget kan. Kayak ala-ala bibir yang udah sehat dari sananya. Apalagi finishnya glossy seperti ini. Dan btw aku belum kasih tunjuk ya, ini memang finishnya tuh glossy yang melembabkan, tapi sama kayak lip glaze pada umumnya, ini waktu dicium di tangan aku, yes, transfer proof, nggak akan nempel-nempel setelah udah didiamkan dan ngeset seperti ini. Dan memang untuk yang Something ini lama-lama kayak lebih ke satin finish sih di bibir aku. Dan untuk tes ketahanannya mau Something lip glaze, Idol Blurry, ataupun yang Something Check Matte tadi, udah pernah aku review, jadi kamu bisa lihat aja di video-video aku sebelum ini, atau nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, itu tadi ya untuk hasil swatches dan rekomendasi warna-warna nude yang natural dari lip produknya Something. Ada yang nude pinkish, nude brown, nude peachy orange, dan juga nude pinkish cenderung ke cool tone. Yes, kira-kira gimana setelah lihat swatchesnya? Mana nih shade favorit kamu? Coba komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu. Dijadikan referensi swatches juga ya kalau kamu masih bingung-bingung nih milih lip produknya Something dengan hint warna nude. Terima kasih buat kalian udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!